Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor kece, yaitu Suzuki GSX, yang dimana ownernya ngeluh kalau motornya itu suara mesin kasar ya ade. Cek sound tipis-tipis dulu ah. Kedengeran kan guys, kalau ini motor suaranya nggak normal, berisik banget di bagian permesinannya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pengeksekusian pada motor ini ya guys ya. Waduh, ngelepas bodinya hati-hati nih, takut lecet ya dade. Soalnya motor ganteng banget ya dade. Oke, sebelum itu mari kita buang terlebih dahulu air radiatornya untuk mempermudah pembongkaran di daerah permesinannya secara keseluruhan ya dade. Setelah selesai sudah kita buang, langsung saja kita pisahkan antara rangka dan permesinannya ini untuk mempermudah pembongkaran daerah permesinannya ya dade. Senderin dulu samping. Iya, angkat. Nah, eta. Oi, mandi oi. Mandi oi. Oke, untuk mesinnya di sini kita taruh engine mounting terlebih dahulu untuk mempermudah pembongkaran permesinannya. Nah, ini dia, kita lakukan pembuangan olinya terlebih dahulu ya dade. Nah, biar pas kita bongkar tuh kagak ada olinya gitu guys. Saya ngeribetin buat ya kalau ada olinya ya. Kita buang semuanya lah, mau dari kopling mana, dari tasik ya, mana serada. Pertama-tama kita cek bagian magnetnya ini. Alhamdulillah untuk spoolnya ini doi masih menggunakan yang standar, kondisinya masih aman sentosa dan saringan olinya hanya sedikit kotor aja ya, kondisinya masih aman. Terus magnetnya ini juga masih aman, belum dibubut ya dade. Jadi nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja ya dade. Oke, jadi kita lanjut untuk melakukan pembongkaran pada daerah permesinannya secara keseluruhan. Untuk kita lakukan penganalisaan satu persatu antek-antek permesinannya ya dade. Apa nih penyebab suara mesin berisiknya? Oke, pertama-tama kita cek bagian pistonnya terlebih dahulu. Doi sudah menggunakan piston standar. Kondisi ringnya ini udah macet karena usia yang bikin oli itu cepat menyusut ya dade, karena masuk ke ruang bakar. Oke, untuk kondisi bloknya ini doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa, masih wajar pemakaian aja ya guys ya. Jadi masih bisa dipakai lagi untuk si bloknya ini, aman-aman aja ya besti. Begitupun juga dengan bagian headnya. Alhamdulillah kondisinya ini aman sentosa, hanya burik wajar pemakaian saja ya guys ya. Nanti kita lakukan pembersihan supaya pembersihan itu glowing seadanya, dan pas dipasang udah enak, udah ganteng, udah glowing lah. Pokoknya mah enak dipandang ya dade. Nah, untuk klepnya juga masih standar dan kondisinya ini juga masih aman sentosa. Nanti hanya perlu kita lakukan skir klep aja ya guys ya, supaya gap antara klep dan seatingnya itu nggak ada gap. Nol gitu gapnya, sehingga tidak terjadi yang namanya kebocoran kompresi. Dan untuk per klep doi juga masih menggunakan yang standar, kondisinya ini aman sentosa ya guys ya. Jadi nanti akan kita pakai lagi. Dan untuk nokenasnya juga masih standar klep ya dade. Kondisinya aman sentosa ya guys ya. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja nih dade. Nah, setelah kita cek lebih lanjut, kita menemukan masalahnya, yaitu kita temukan rantai ketangnya ini udah kendor parah ya, dikarenakan umur ya dade, yang bisa menyebabkan suara mesin jadi kasar banget ya guys ya. Nah, salah satu penyebab suara mesin kasar tuh itu guys. Oke, selanjutnya kita beralih untuk melakukan pembongkaran di daerah perkoplingan duniawinya, dan mari kita lihat keburikannya. Oke, untuk tutup rumah koplingnya dilihat-lihat kondisinya alhamdulillah masih aman sentosa ya dade. Itu mah cuma bekas-bekas doang, kagak baret ya dade. Nah, kalau baret baru itu bermasalah, tapi alhamdulillah itu tidak baret ya dade. Dan untuk kampas koplingnya ini keadaannya juga masih tebal banget ya dade. Jadi aman-aman aja ya guys, tidak kita lakukan pergantian. Soalnya biasanya kampas kopling itu tuh udah pada tipis-tipis gitu guys. Nah, kita temukan permasalahannya itu ada di filter
olinya ya guys ya. Lo lihat itu burik banget ya guys ya. Nah kalau gua saranin sih filter oli kalau udah burik begini udah langsung ganti ya guys ya. Takut ya kalau misalkan gak lu ganti itu ada mampet-mampet. Nah oli kalau udah mampet waduh pusing dah. Terus pas kita copot si rantai ke tengah ini, buset lu lihat itu udah rengget-rengget begitu guys. Buset, pantas aja suara mesinnya berisik. Lu lihat aja itu rantainya begitu. Jadi wajar ya guys kalau suara mesinnya berisik. Oke, kita cek si kruk AC ini kondisinya alhamdulillah tidak ada oblak-oblak klep ya Dade. Jadi kita nggak perlu untuk belah mesin ya Dade. Oke, selanjutnya tinggal kita infoin ke ownernya tentang kondisi motornya. Dan untungnya masalah motor ini tuh cuma di rantai ketengnya aja lah kurang lebih. Biasanya tuh kalau misalkan udah masalah mesin berisik, wah penyakitnya tuh udah aneh-aneh dah pokoknya guys. Tapi alhamdulillahnya ini motornya kalau dilihat tuh terawat ya guys ya. Jadinya penyakitnya tuh penyakit wajar dan ownernya langsung gercep untuk melakukan servis atau reservasi servis besar untuk menyelesaikan permasalahan di motornya ini. Jadi nggak berlarut-larut. Soalnya kalau lu biarin berlarut-larut, wah itu bahaya ya Dade. Jadi kalau misalkan motor lu tuh udah nggak enak, udah suaranya berisik dan sebagainya, udah langsung taruh ke bengkel guys. Soalnya kalau lu biarin itu penyakitnya nyebar biasanya ya guys. Sedih dah kalau udah nyebar, totalan lah bahasa kita mah ya. Oke, langsung saja setelah kita lakukan pembersihan, langsung kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada permesinannya ini ya guys ya. Mantap jiwa, udah ganteng karena motornya ya Dade. Bisa dibuat matching lagi ini mah ya. Nah untuk pistonnya ini kita gunakan Suzuki andalan kita menyesuaikan dengan spek motornya ya guys ya. Tapi ini kita pakai yang standar klub ya guys. Dan untuk rantai ke tengah di sini kita pakai Suzuki, filter oli kita pakai Suzuki dan seal clamp-nya akhirnya kita gunakan di motornya ya guys ya, yaitu Suzuki lagi baik. Oke, langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek perhetan duniawinya secara keseluruhan ya Dade. Untuk packing headnya di sini kita ganti baru dengan menggunakan Suzuki dan businya tentunya kita ganti baru menggunakan busi dari Ngok andalan kita nih besti. Mantap jiwa. Oke, langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya. Tidak lupa kaki-kakinya kita kencangkan dengan kunci torsi ya Dade. Nah tidak lupa kita cek juga ya guys ya celah si klepnya nih guys. Nah ini penting banget ya guys ya untuk setel klep, setel sim-siman lah bahasanya. Oke, setelah selesai langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada permesinannya secara keseluruhan ya Dade. Akhirnya kelar juga. Oke, langsung saja kita satukan kembali antara rangka dan permesinannya ini ya guys ya. Nah nanti kita dengerin nih apakah motornya masih berisik atau tidak. Oke, mari kita dengerin habis ini ya guys ya. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan pembersihan pada bagian throttle bodinya terlebih dahulu untuk menghindari yang namanya berebet-berebet klep ya Dade. Soalnya kalau throttle bodinya kotor ya berebet-berebet tuh sering terjadi ya guys ya akhir-akhir ini ya Dade. Karena orang-orang lebih mementingkan seblak daripada servis bulanan. Dan tidak lupa untuk olinya di sini kita ganti baru menggunakan Federal Racing andalan kita ya Dade. Dan mari kita cek sound. Nah sekarang suara berisik di permesinan sudah hilang dari muka bumi ya Dade. Jadi langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada body-bodinya. Loh buset dua anjir gesek kah? Bisa kaget bonsin begitu ya? Oke langsung saja habis ini mari kita test drive ya Dade. Oke guys, jadi kita udah kelar nih buat proses servis besar motor gesek ini guys. Dan tadi di awal tuh motor ini keluhannya suara mesinnya itu berisik banget guys. Udah kayak udah kayak traktor guys. Jadi langsung aja tadi kita lakukan pembongkaran dan untuk permesinannya overall masih aman semua. Dan kita cari-cari lagi masalahnya dan dapet nih masalahnya itu ada di rantai ketongnya yang udah kendor parah guys.
Nah itu yang menyebabkan mesinnya jadi berisik bunyinya guys. Jadi tadi langsung aja kita lakukan pergantian pada bagian rantai ketangnya aja guys. Dan setelah itu kita lakukan penyervisan pada bagian yang lain. Dan untuk bagian yang harus diganti itu kayak seal clamp itu udah pasti kita ganti ya guys ya. Jadi ini kita pasang dan langsung kita test drive nih guys. Apakah masih ada masalah lain atau tidak? Oke, kita bawa jalan-jalan dulu guys. Oke guys, untuk total reparasinya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 1.375.000. Udah muanya ya guys. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek, dan nyalakan loncengnya supaya lu baru tahu pas gua lagi upload video Jos Nginjos Par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lu. Thanks for watching dan salam Jos Nginjos Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.